Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa itu HTML beserta tag-tag apa yang harus kita pelajari di dalam HTML. Lalu kemudian kita juga akan mencoba untuk menginstal VS Code sebagai text editor kita, text editor, dan kemudian kita juga akan menginstal plugin dan atau extension untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah website. Oke, kita akan mulai. Yang pertama kita akan mencoba untuk menginstal VS Code. Teman-teman bisa langsung mengunjungi situsnya VS Code seperti ini, lalu kemudian tekan download yang di sini. Dan bisa disesuaikan jika teman-teman menggunakan Windows, bisa menggunakan ini, mengklik ini yang 64 bit, 86 atau yang lainnya. Dan kemudian jika telah menginstal, teman-teman bisa langsung klik kanan di downloadnya, di file downloadnya, di VS Code-nya, lalu klik install here, dan kemudian next aja terus sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, maka VS Code-nya akan berbentuk seperti ini. Saya akan buka dulu, ini window akan terbuka seperti ini. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, kita akan mencoba untuk menginstal sebuah extension yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam pembuatan website, membantu kita. Di sini ada seperti auto rename tag. Ini karena saya sudah menginstal, jadi teman-teman bisa nanti klik tombol install yang ada di sini sebelum. Dan juga ada live preview yang saya pakai, terus open in browser, Prettier, dan VS Code dan lain-lain. Kalian bisa mencari sendiri ekstensi yang terbaik untuk kalian pakai. Setelah menginstal extension, kita akan langsung masuk ke pengenalan tentang apa itu HTML beserta tag-tag apa yang wajib atau harus kita ketahui di dalamnya. Oke. Yang pertama kita akan mencari tahu dulu apa itu HTML. Nah, seperti misalnya apa itu HTML. Nah, di sini dikatakan bahwa yang ini dari websitenya Niaga Hoster. Untuk yang belum tahu, Niaga Hoster itu adalah sebuah layanan penyedia web hosting, yang mana ketika kita ingin mengupload website kita ke internet, maka kita harus membeli sebuah domain dan hosting. Baik, di sini dijelaskan bahwa HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yang dimana HTML adalah bahasa markup untuk membuat halaman web. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman website. Bahasa ini berfungsi untuk membuat struktur website hingga menyusun format teks dan gambar pada halaman web. Nah, jadi bisa dibilang HTML adalah sebuah bahasa sederhana untuk membuat struktur-struktur web. Walaupun sebenarnya banyak yang mengatakan juga bahwa HTML adalah bukan sebuah bahasa pemrograman, karena di dalam HTML kita nggak bisa melakukan variabel, melakukan perkalian, penambahan seperti pada bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, jadi tujuan HTML adalah sebagai struktur atau sebagai dasar ketika kita membuat sebuah web. Nah, kita langsung masuk saja. Untuk membuat sebuah web, pertama kita buat adalah sebuah folder.
teman-teman bisa membuat folder seperti saya membuat folder yang bernama tugas akhir, tugas video di sini. Tugas video. Lalu kemudian di sini masih kosong. Lalu kemudian saya klik kanan lalu open in terminal. Terus ketik kode spasi titik lalu enter. Nah, tujuannya memakai terminal adalah supaya kita langsung masuk ke VS Code-nya beserta dengan folder yang kita buat. Lalu di sini bisa kalian lihat, di sini ada tugas video. Klik lalu membuat file baru. Filenya bernama index.html. Enter. Nah, mengapa namanya index? Karena index adalah sebuah atau nama yang dimana ketika komputer mencari sebuah web kita, indeks itu akan menjadi hal yang pertama komputer cari di folder kita. Atau bisa juga dibilang bahwa indeks itu adalah halaman utama dari sebuah web kita. Dan HTML di belakangnya adalah sebuah tipenya, bahwa ini menandakan bahwa ini adalah file HTML. Lalu kita buat strukturnya menggunakan shift lalu ketik 1 lalu enter. Nah, di sini kita bisa mengubah title-nya dulu di sini, dokumen misalnya menjadi belajar HTML dasar. Nah, kita akan lihat dulu soft review. Nah, yang berubah adalah di sini nih. Di sini berubah menjadi belajar HTML dasar. Itu adalah title dari indeks HTML kita. Nah, kita akan coba membuat tag-tag HTML. Yang paling populer pertama pasti itu ada H1. Misalnya kita buat sebuah hello world. Kita tulis hello world. Nah, maka di sini akan muncul. Hello world seperti ini. Nah, tag H ini adalah header dari sebuah web kita. Dari H1 kemudian ada H2 lalu ada H3 begitu seterusnya sampai kemudian terakhir adalah H6. Coba kita tulis hello world di H6. Hello world. Nah, perbedaannya sangat jauh. H1 sangat besar dan H6 sangat kecil. Lalu kemudian misalnya kita ingin membuat sebuah seperti artikel ya, kita buat sebuah judul lalu kita buat sebuah paragraf, kita tulis gini. Untuk membuat paragraf kita membuat tag P lalu enter. Misalnya kita tulis lorem misalnya 50 lalu enter. Nah, itu akan otomatis membuat kata sebanyak 50 kata seperti ini. Lalu misalnya saya ingin membuat sebuah link. Di setelah P ini saya ingin membuat sebuah link yang mana ketika saya mengklik link itu maka otomatis akan mengarah ke sebuah web atau link yang lain. Maka caranya adalah ketik A lalu enter. A nya A kecil saja, A biasa, enter. Nah, kita tulis di sini misalnya W3 School. Kita cari dulu webnya W3 School. Nah, kita copy linknya lalu kita masukkan di hrefnya. Nah, di sini ada W3 School ini warna biru ya. Warna biru adalah warna default dari A nya dan juga ada underline sebagai default juga. Misalnya kita ingin menghilangkan misalnya underline dari A itu, maka kita harus masuk ke CSS. Misalnya saya sedikit memakai CSS ya. Di sini
saya tulis style. Ini adalah CSS internal yang saya buat, karena CSS itu ada 3 macam, ada inline, ada internal, dan juga ada eksternal. Ini adalah contoh dari CSS internal. Saya tulis CSS, lalu kemudian A seperti ini, lalu kurawal, terus saya tulis text decoration none. Maka di sini otomatis underline dari tag A ini atau Waitress School ini hilang. Nah, ketika saya klik ini, maka itu otomatis langsung mengarah ke sebuah link, yaitu Waitress School seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh. Ini saya hapus saja, saya buat seperti ini aja. Nah, lalu kemudian saya ingin membuat sebuah, misalnya input, dimana di input itu ada sebuah kolom, ada misalnya email, password, dan tombol kirim. Maka saya buat pertama adalah formnya. Actionnya kita nggak usah dulu isi, karena memang kita nggak butuh untuk sekarang. Tulis pagar aja. Formnya kita ke bawahin. Di sini kita tulis pertama adalah label, untuk namanya nanti apa. Misalnya untuk formnya juga kita hilangin dulu. Kita hanya butuh label dulu, misalnya email. Lalu di bawah label kita buat sebuah input, enter, tipenya teks, kayak ulang dulu ya, input, tipenya tag, input, sini tipenya teks, lalu kemudian di dalam nah ini tidak terbentuk seperti ini, tapi kita tipenya teks, lalu kemudian saya ingin membuat tulisan ini sedikit jarak ya. Di sini saya kasih BR dulu, misalnya 2 BR-nya supaya agak banyak jaraknya. Lalu kemudian email, dan kolom ini berada di bawah gitu. Jadi di sini saya kasih BR dulu, BR, nah ada di bawah seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah tag HTML. Saya copy lagi untuk membuat password. Tekan Alt Shift terus panah bawah, maka otomatis akan membuat. Pertama saya bikin BR lagi di sini supaya ke bawah. Sini saya ganti misalnya password, terus tipenya juga ganti menjadi password. Nah, di sini otomatis nih terbuat sebuah kolom untuk kita masukkan password kita. Misalnya saya BR lagi di sini. Nah, misalnya kita masukkan email, misalnya di sini teks email juga ya, email. Ini saya masukin farhansakri@gmail.com. Nah, lalu passwordnya kelihatan seperti ini. Lalu kemudian kalau misalnya kita ingin membuat sebuah button untuk sebuah menu kirim, kita bisa klikkan button seperti ini. Lalu misalnya dalamnya kita buat sebuah kata kirim, nah maka akan otomatis terbuat. Kita BR lagi, nah akan terbuat seperti ini. Terus misalnya form action ini kita ingin membuat sebuah border dalamnya, lalu membuat tag form ini menjadi di tengah layar seperti di sini nantinya. Kita membutuhkan sedikit CSS untuk membuat seperti itu.
Pertama kita buat dulu BR-nya kita masukin dulu. Nah, di bawah. Pertama di actionnya sini langsung sini aja. Di formnya kita kasih sebuah border, misalnya 1 pixel solid, misalnya blue. Nah, itu kelihatan ada sebuah border di luar tag form kita. Misalnya kita kasih padding lagi, paddingnya misalnya 20 pixel. Nah, padding adalah jarak dari dalamnya ini, inputnya dan label ke luar gitu. Misalnya terus border radius supaya nanti ada sedikit lengkungan di ujung-ujungnya seperti ini. Lalu kemudian saya ingin membuat ya seperti ini aja. Coba saya kasih margin misalnya 20 px auto. Ya, maka mungkin ini nggak perlu ya, marginnya nggak perlu, seperti ini aja. Nah, ini adalah contoh dari sebuah tag HTML dan juga sedikit CSS yang kita buat seperti ini. Mungkin itu aja sedikit mengenai tag HTML yang kita pelajari di video kali ini. Dan untuk video selanjutnya kita akan membuat sebuah mini project. Menggunakan HTML dan juga sedikit mungkin banyak lah CSS-nya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.